Pada saat itu, apa yang terjadi? Luka itu membuat mereka pergi menjauh. Saya menemukan kalimat yang bagus dalam Ibrani 12 ayat 15 terjemahan ILT. Sambil memperhatikan agar jangan ada seorang pun yang menjauh dari anugerah Elohim. Kalimat menjauh ini kalimat penting. Ketika kendaraannya terjebak dalam sebuah lubang, yang seharusnya dia berkata kepada komunitas teman-temannya, tolong aku, saya berada dalam kondisi seperti ini. Tetapi ada orang-orang yang justru mematikan handphonenya, mengganti nomornya, dan tidak lagi mau dihubungi. Menjauh dari anugerah Tuhan. Gak lagi peka dengan suara yang dari Tuhan lagi. Kalau dengar dulu selalu ada suara Tuhan, selalu mendengar apa yang Tuhan katakan, selalu ada firman yang berkata, ada lagu di dalam hatinya, ada suara dalam hatinya. Sekarang suara itu udah jarang, bahkan gak ada lagi. Firman Tuhan juga gak ada lagi. Pada saat itu harusnya bukan menjauh, tetapi mendekat. Yang seharusnya dia datang kepada teman-teman dan berkata, menceritakan inilah kondisi saya. Saya butuh bantuan teman-teman, saya butuh bantuan. Lalu teman-teman membantu saudara. Walaupun tertatih-tatih, walaupun sempoyongan, gak apa-apa. Kita gak pernah menghakimi orang. Biarkan kakimu akan tegak dengan kuat sendiri. Dalam anugerah Tuhan, kau akan hidup dalam anugerah. Harusnya kita hidup dalam komunitas. Tetapi seringkali ada bagian-bagian yang kita tutupi, yang kita sembunyikan. Bahkan kita kubur dalam-dalam. Pada saat itu sebenarnya ada daerah yang kita tuh keluar dari anugerah Tuhan. Kalimatnya yang menjauh dari anugerah Tuhan, supaya jangan ada satupun akar kepahitan yang tumbuh menyulitkanmu. Itu artinya apa? Ketika kita menjauh dari anugerah Tuhan, maka tumbuh akar pahit. Kalau terjemahan IMB, kalimatnya bukan menjauh dari anugerah Elohim, tetapi gagal dalam anugerah Elohim. Saya bacakan lengkap ayatnya. Perhatikanlah supaya jangan ada di antara kamu yang gagal dalam anugerah Elohim, supaya tidak tumbuh akar pahit yang akan menyulitkanmu dan akan mencemari banyak orang. Gagalnya seperti apa? Kita sudah berkali-kali belajar tentang si hamba 10.000 talenta. Yang hutangnya banyak dihapuskan. Harusnya dia berkata begini kepada temannya, "Hai kawan, aku mengalami anugerah yang besar pada hari ini. Hutangku yang banyak itu 10.000 talenta telah dihapuskan oleh Paduka. Aku sangat suka cita sekali pada hari ini. Hai kawan, berapa hutangmu padaku? 100 dinar. Aku pengen kamu juga mengalami sukacita yang aku alami. Hutangmu kuanggap lunas hari ini." Ada sesuatu hati yang ingin hidup dalam anugerah, melunaskan semua orang yang berhutang. Supaya apa? Tidak melahirkan Mahlon dan Kilion. Saya ingin mengatakan kepadamu, ini juga Elimelek dan Naomi bisa terjadi padamu. Hati-hati. Saya katakan hati-hati. Kepahitan seperti tanaman liar yang tumbuh secara bertahap sampai akhirnya merusak tanaman utama yang kita tanam. Biasanya kepahitan itu mulai tumbuh dari tanah jiwa kita. Harusnya dijaga, harusnya dipelihara, harusnya dicabuti kalau tumbuh yang namanya rumput liar. Dan kepahitan itu dimulai dalam bentuk sikap hati yang negatif. Aneh, si hati nggak seperti dulu lagi. Hati kita menjadi negatif. Guyon yang sama, orang lain guyon yang sama, itu saudara santai. Tapi ada orang lain guyon yang sama, kamu menolak keras. Hati
hatinya menjadi berbeda. Hatinya begitu tajam kepada satu dua orang, sinis. Hatinya menjadi pahit. Hati-hati, akar pahit nggak tumbuh dalam semalam.